Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Vicensius Doni Putra, NIM-nya A11 2017 1009. Oke, kali ini akan menjelaskan enkripsi dan dekripsi dari Hillzipper. Di sini aku menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan juga bahasa pemrograman dari Python. Di sini aku menggunakan 5 library sini, dan NumPy, string, random, math, dan simping. Sebelum masuk ke kode program, kita harus mengenal dulu dari Hillzipper. Hillzipper di sini menggunakan matriks M kali M dengan M sebagai ukuran box. Dan juga untuk enkripsinya ini menggunakan rumus kunci matriks dikalikan plaintext modulo 26. Oke, langsung saja. Yang pertama kita inputkan dulu dimensi dari matriks yang akan kita gunakan. Kemudian di sini definisikan dulu kunci sebagai array. Kemudian dilakukan pengulangan sebanyak i in range dimension. Dimension di sini sesuai dengan yang diinputkan tadi, jadi akan pengulang sebanyak dimensi yang diinputkan. Kemudian di sini kita definisikan array row dan juga dilakukan looping pengulangan lagi di dalamnya sebanyak in range dimension juga. Dan di sini nanti kita akan inputkan kunci satu persatu sesuai dengan baris dan kolom. Dan setelah input selesai, setelah menginput yang ini dalam ini, maka nilainya akan dimasukkan ke dalam array row. Dan jika looping yang dalam ini sudah berjalan, maka nilainya akan dimasukkan ke dalam array key ini dengan perintah append. Dan setelah looping berjalan semua, kan masih dalam bentuk list tuh. Jadi perlu diubah ke dalam bentuk matriks sehingga menggunakan NumPy matrix key ini. Jadi list yang sudah ada akan dirubah dalam bentuk matriks. Setelah itu kita inputkan dulu plaintext yang akan diubah ke dalam ciphertext. Dan nanti gunakan alfabet ini untuk mencari letak huruf dalam sebuah alfabet ASCII ya. Sini encrypt message-nya masih kosong. Kemudian kita mulai saja untuk enkripsinya dengan pengulangan ini for index i in enumerate message. Artinya apa sih? Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini ada string Python for index ch in enumerate string. Kemudian output yang dihasilkan itu seperti ini, per huruf. Jadi gunanya ini enumerate ini memecah kata menjadi per huruf sesuai dengan panjang katanya itu. Semisal Python ini ada 6 huruf, maka dipecah jadi 6 kata, 6 huruf, dan itu nanti akan digunakan sebagai indeks. Jadi semisal kita menginputkan plaintext sebanyak 6 huruf, maka indeksnya pun akan sebanyak 6 juga. Definisikan value array ini, kemudian if index persen dimension sama dengan 0. Artinya indeks bagi dimension haruslah sama dengan 0 untuk masuk ke dalam kondisi true-nya. Dan kondisi ini nanti akan digunakan dalam kondisi di dalam. Dan di sini akan ada untuk yang looping dalam ini ada for j in range 0, dimension. Artinya pengulangan terjadi mulai dari 0 sebanyak hingga dimension yang kita inputkan. Dan di dalamnya ada juga kondisi di mana if index plus j kurang dari len message. Artinya jika index plus j nilainya kurang dari nilai panjang dari kata yang kita inputkan tadi, maka akan masuk dalam kondisi true. Namun jika nilainya sama dengan atau lebih besar, nilainya akan masuk ke dalam else ini. Dan di kondisi ini akan ditambahkan kepada value, yaitu mulai dari sini ya, message index plus j ini. Jadi message index plus j, indeks untuk awal itu adalah 0 dan j awal itu adalah 0. Artinya message 0 ya. Ini kita akan coba gunakan, semisalkan plaintext yang kita gunakan adalah Udinus. Maka message 0 itu artinya adalah U.
huruf U ini. Nah, maka nanti U akan ditambahkan ke dalam indeks dan dicari letaknya pada alfabet ASCII tadi. Kemudian akan ditambahkan dalam array value. Dan ini akan terjadi pengulangan lagi, J-nya akan bertambah 1, untuk indeksnya masih 0. 0 per 1 itu hasilnya 1. Sehingga didapatkan message yang pertama itu. Untuk yang pertama ini adalah huruf D. Dan huruf D ini akan dicari letaknya pada alfabet, kemudian akan ditambahkan dalam array value. Dan itu akan tambah lagi, untuk indeksnya akan bertambah 1. Nah, di sini if-nya ini akan berjalan. Karena 1 dibagikan dengan dimensionnya jika kita gunakan seperti contoh, dimensionnya ini 2 ya. Karena 1 bagi 2 itu hasilnya tidak 0. Maka dia akan masuk dalam kondisi else atau tidak berjalan. Karena ini akan berjalan jika semisal indeks yang dimensi yang kita gunakan positif, maka akan berjalan jika message yang kita gunakan atau plaintext yang kita gunakan itu jumlahnya juga positif. Kalau maksud saya genap, jadi semisal dimensi yang kita inputkan ini genap, misalnya 2, maka plaintext yang diinputkan juga harus genap agar dapat diproses dalam if yang dalam ini. Apabila message yang diinputkan itu ganjil sedangkan dimensionnya itu genap, maka nanti akan ada satu huruf yang masuk ke dalam kondisi else ini, di mana huruf itu akan diinputkan secara random mulai dari 0 sampai 25. Jika sudah, maka akan diubah lagi value ini dalam bentuk matriks vektor ini akan diubah dalam matrix value jadi seperti ini. Dinusnya akan diubah dalam bentuk matriks per 2, tiap dua huruf ya. Nah, dari situ akan dikalikan dengan kunci matriksnya. Setelah dikalikan akan dimodulo 26. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Dan nanti akan didapatkan di sini per hurufnya itu akan didefinisikan, dicari dalam alfabet huruf apakah itu, dan itulah nanti akan jadi ciphertextnya. Kita coba saja. Kita gunakan dimensi 2. Kemudian untuk kuncinya samakan dengan contoh. Ini ada baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1, baris 1 kolom 0, dan baris 1 kolom 1 ya. 5, 8, 11, 3. Untuk plaintext-nya kita inputkan Udinus. Nah, hasil enkripsinya adalah ulut K. Nah, ternyata sudah sesuai dengan contoh. Dan bagaimana jadinya jika kita menggunakan message yang jumlahnya itu tidak genap sesuai dengan kunci enkripsinya ini, dimensinya. Kita coba ya. Semisal nih, dimensi yang kita gunakan masih sama untuk kuncinya. Plaintext-nya ini tapi kita inputkan dengan menambahkan satu huruf. Jadinya huruf yang terakhir ini akan di random. Setelah kita dapatkan ciphertext, lanjut ke proses berikutnya yaitu dekripsinya. Nah, untuk dekripsi itu rumusnya adalah inverse dari matriks kunci dikalikan dengan ciphertext dan dimodulo 26. Di sini kita gunakan encrypt message-nya ini sebagai ciphertext. Kita masukkan juga dimensinya lagi
Dan di sini decrypt-nya masih seperti ini, kita perlu nanti proses. Dan di sini ada key matrix key. Untuk melakukan inverse dalam Python itu diperlukan fungsi inverse mode. Tapi untuk yang key tadi kan masih dalam bentuk numpy, sehingga kita perlu ubah dalam bentuk simpy, sehingga digunakan sintak matrix ini. Dan nanti akan dihasilkan seperti ini. Kita coba ya. Dinus. Nah, matrix kunci awalnya itu seperti ini, tapi ini masih dalam bentuk numpy, sehingga untuk melakukan inverse diperlukan bentuk simpy, sehingga diubah jadi seperti ini. Nah, dari matriks yang ini akan diubah jadi sebuah inverse dan dihasilkan angkanya seperti ini. Ya, sudah berbeda ini. Untuk kolom 0, baris 0 kolom 0 jadi 9 yang awalnya adalah 5. Baris 0 kolom 1 jadi 2, awalnya 8. Baris 1 kolom 0 dari 17 jadi 1. Kemudian dari baris 1 kolom 1 dari 3 jadi 15. Setelah itu akan kita ubah dengan tulis ini jadi sebuah list untuk menghilangkan matriksnya ini. Dan setelah itu baru dapat kita proses. Jadi ini kita menggunakan pengulangan lagi for index in enumerate encrypt message. Jadi encrypt message-nya akan dipecah jadi per kata dan itu akan digunakan sebagai indeksnya. Nah, gunakan definisikan value-nya array. Lalu ada if lagi kondisi sama if index dimension 2 sama dengan 0. Untuk melewati kondisi ini haruslah indeks yang sesuai dengan dimensionnya atau encrypt message yang sesuai dengan dimensionnya yang bisa diproses. Misal dimensionnya ini genap, encrypt message-nya haruslah genap. Kalau ganjil encrypt message-nya, maka nanti akan ada huruf yang diacak secara random. Dan hasilnya tadi yang enkripsi kita coba yang berbeda itu yang ganjil, di deskripsinya ini akan berubah lagi karena yang digunakan adalah random, sehingga hasilnya nanti tidak akan sesuai dengan cipher, tidak sesuai dengan plain text yang awal. Kita menemukan encrypt message index plus J. Untuk tadi kan hasilnya ulot K, maka yang pertama awal artinya encrypt message 0 itu adalah huruf O. Untuk yang satu itu adalah huruf L, kemudian dipecah U dan L. Nah, di sini akan dipecah, kemudian dikalikan dengan kunci yang sudah di-inverse tadi dan di modulo 26. Kemudian akan di looping lagi untuk mencari huruf apa dalam alfabet yang sesuai dengan nilai vektor item C. Dan nanti hasilnya akan sudah dalam bentuk decrypt dan kembali seperti plain text yang awal diinputkan. Kita coba saja. Untuk yang awal itu enkripsinya kita samakan sesuai contoh. Kita gunakan plain text Udinus. Kemudian enkripsinya ya. Nah, setelah tadi kan di enkripsi itu hasilnya ulot K. Kemudian kita dekripsikan dan hasilnya kembali menjadi Udinus. Artinya proses dekripsi dan enkripsinya ini sudah berjalan. Untuk proses perhitungan dekripsinya itu seperti ini. Nah, artinya kunci matriks dalam bentuk inverse ini akan dikalikan dengan ciphertext yang sudah dipecah dalam dua matriks dimensi ini dan akan di modulo 26.
Tapi bagaimana jadinya kalau misalkan plain text atau encrypt message-nya itu tidak berbeda dengan dimensi yang kita inputkan? Kita coba saja. Tahun 2, 5, 8, 17, 3. Nah, ini kita akan tambahkan satu huruf lagi. Hasil enkripsinya menjadi ulot K, C, ada tambahan hurufnya yang random ini. Dan bagaimana jadinya kalau sudah dekripsi ya. Nah, hasilnya tidak sama dengan plain text yang awal, karena huruf yang terakhir ini di random. Dan untuk dekripsinya ini juga akan di random. Karena menggunakan random ini. Nah, jadi intinya kalau ingin mengenkripsi atau dekripsi, pastikan kunci dengan plain text-nya itu sesuai, agar pembagiannya pun juga pas dan hasilnya tidak ada yang di random. Sehingga di decrypt itu sesuai juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.